3, 2, 1. Shalom, shalom semua adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa dan baik semua ya. Karena kita sudah melewati 1 tahun dan kita mau menyambut tahun yang baru. Biarlah kita bersukacita, kita menyambut tahun baru dengan memuji, bersukacita meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita tundukkan kepala kita. Kami relakan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sore hari ini kami masih bisa bersukacita meninggikan nama-Mu. Biarlah kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah yang Kau berikan pada kami. 1 tahun telah kami lewati dan kami akan menyambut tahun yang baru. Biarlah di tahun yang baru kami juga memiliki hati yang baru, roh-Mu yang baru, kami dapat lebih mengasihi-Mu, lebih mengasihi sama kami juga mau melayani-Mu sampai akhir hidup kami Bapa. Tuhan, perlancarlah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Berikan kami hati yang mau bersukacita meninggikan nama-Mu. Adik-adik yang siap bersukacita katakan amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita pujikan daki-daki gunung yang tinggi. Di segala situasi Tuhan selalu beserta kita ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun
Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kita mau jalan serta Yesus selamanya, adik-adik. Di saat kita berjalan bersama serta Yesus, kita mau dibentuk, kita mau diubahkan, kita mau diproses ya adik-adik. Karena itu kita mau minta pada Tuhan hati yang baru. Kita mau minta supaya Tuhan yang memegang kendali penuh setiap hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tenangkan diri kita, supaya saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti apa yang difirmankan pada kita ya adik-adik. Sebelum itu mari kita pujikan satu lagu, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu, yang berbuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Dengan sungguh hati kita katakan, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Minta Tuhan berikan hati, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Minta Tuhan berikan adik-adik. Untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Dan mari kita menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk
Berikan ku hati seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, katakan berikan ku hatimu. Saya serahkan pada hambanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Pasti luar biasa, pasti baik, pasti bersukacita. Yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua bentuk penyertaan yang Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu sampai dengan hari ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, penyertaan yang daripada Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami selalu menikmati akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jam pemberitaan firman pada sore hari ini. Berikan kami tanah hati yang baik, berikan kami telinga yang baik, agar setiap firman yang disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di atas segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Nah adik-adik, hitungan jam sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita akan menyongsong tahun yang baru, yaitu 2023. Apa impian adik-adik dalam menyongsong tahun yang baru? Apakah adik-adik punya cita-cita, keinginan, harapan? Nah apa? Apakah adik-adik punya? Pasti kita semua punya yang namanya harapan yang baru. Kalian hari ini akan memberitakan firman tentang hati yang baru untuk menyambut tahun baru. Kenapa Kak hati yang baru? Nah, 2022 kita pasti memiliki banyak kisah atau cerita kelam, cerita sukacita dalam kehidupan kita. Yang baik teruslah semakin baik, tapi yang buruk mari kita tinggalkan. Adik-adik yang di tahun 2022 malas, yang di tahun 2022 keras kepala, di tahun 2022 yang suka berbohong, di tahun 2022 yang suka membantah, mari kita tinggalkan itu semua dan kita ganti dengan sesuatu hal yang baru. Kita terus bersuka cita, kita terus menyambut hari yang baru dengan hati yang baru. Jangan kita bawa manusia lama kita dalam kehidupan kita. Jangan adik-adik, tapi kita mari menyambut tahun yang baru juga dengan hati yang baru. Tuhan, kutanggalkan manusia lamaku dan kugantikan dengan manusia yang baru. Dan ketika kita sudah memutuskan untuk mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita, ingat, jangan menjadi orang yang pelin-pelan, yang sebentar Tuhan, aku berbuat dosa sebentar ya, nanti aku balik lagi kok, aku bertobat lagi, nanti aku janji aku akan balik kepada Engkau. Enggak. Tahun 2023 inilah saatnya kita benar-benar memberikan seluruh kehidupan kita dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Inilah saatnya dan inilah waktu yang kita bersungguh-sungguh dalam kita datang kepada Tuhan, dalam kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Jangan berkata, Kak aku masih kecil, nanti ajalah tunggu dewasa. Oh, jangan adik-adik. Jangan pernah menunda-nunda waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kak sebentar Kak, aku masih kecil, aku belum bisa kayaknya. Jangan adik-adik. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih umur kita masih 6-7 tahun, nah teruslah miliki hati yang melekat
kepada Tuhan, hati yang mau diubahkan, hati yang selalu berdoa, Bapa, ini aku anakmu, pakai hidupku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Adik-adik pernah lihat YouTube? Bagaimana lawatan Tuhan begitu hebat bagi setiap anak-anak kecil, generasi-generasi baru. Adik-adik bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan pada generasi demi generasi. Jadi gak ada tuh namanya hambatan, aku masih kecil, Tuhan gak pakai aku, gak ada ceritanya kayak gitu. Sekalipun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, adik-adik akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan adik-adik memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Adik-adik bernyanyi, adik-adik memuji, adik-adik menyembah, bahkan adik-adik membaca kebenaran firman Tuhan. Itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Menyiapkan waktu kita untuk raja di atas segala raja. Nah adik-adik, tema gereja Panji Kristus pada tahun depan 2023 adalah tahun pencerahan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dipertunjukkan, kuasa Tuhan diperlihatkan. Kalau tahun lalu kita berbicara tentang tahun kuasa, tahun ini kita berbicara tentang tahun pencerahan, tahun kecemerlangan, cerah, sesuatu hal yang baru akan Tuhan berikan bagi gereja ini. Tahun kuasa Tuhan telah selesaikan bagi gereja ini. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya bagi setiap kita anak-anaknya, bagi setiap rumahnya, tempat ini, tempat di mana nama Tuhan ditinggikan, tempat nama Tuhan dipermuliakan. Jadi adik-adik, teruslah kita meminta kepada Tuhan hati yang baru di setiap harinya. Ada lagu mengatakan, berikanku hati seperti hatimu. Mau gak sih adik-adik memiliki hati seperti hati Tuhan? Mau gak sih adik-adik memiliki kasih seperti kasih yang daripada Tuhan? Nah, seperti tema kita pada sore hari ini yaitu hati yang baru untuk menyusun tahun yang baru, kita buka ayatnya di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26 mengatakan, firman Tuhan semesta alam mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik mau akan menerima bahwa di tahun depan kita akan menerima hati yang baru. Tuhan memberikan kita hati yang baru, Tuhan memberikan kita roh yang baru dan batin kita, menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Nah, kadang-kadang tuh kalau kita dikasih tahu suka ngeyel, kasih tahu suka bantah. Adik-adik kalau dikasih tahu mamanya pasti, apa sih mah? Ngasih tahu terus. Apa sih mah? Kok berisik banget ya? Sekarang kita tuh suka bantah. Kita tuh suka mengeraskan hati kita atas setiap nasihat-nasihat orang tua kita. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberikan kau hati yang baru dan roh yang baru. Adik-adik harus terima itu. Sehingga ketika ada nasihat datang, ada teguran datang, hati kita tetap memiliki hati yang baik, hati yang taat, hati yang setia. Nggak ada yang namanya perbantahan, nggak ada yang namanya digerutu, nggak ada yang namanya ngomel-ngomel, nggak ada adik-adik. Kita akan menjadi orang yang taat, kita akan menjadi manusia yang baru, kita akan memiliki hati yang selalu baru di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga setiap langkah-langkah kita, kemana kita pergi, kemana kita melangkah. Biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. 2023 nanti ada ini loh Kak. Di tahun 2023 ada berita ini Kak. Di tahun 2023 ada gini Kak. Ingat adik-adik, hidup kita yang memegang penuh adalah Tuhan, bukan orang-orang di sekeliling kita. Baik kabar buruk, baik kabar apapun di sekeliling kita, asal kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang disertai. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mendapatkan penyertaan yang daripada Tuhan. Sebenarnya tahun 2020 ada banyak berita yang sangat buruk. Kayaknya tuh mengambil tahun 2023 itu berat. Pasti banyak pencobanya. Ingat, firman Tuhan mengatakan, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi batas kekuatanmu. Tuhan gak akan memberikan pencobaan, sesuatu hal yang berat
dalam kehidupan kita kalau kita nggak bisa menanggung itu semua. Kalau kita bisa melewati badai pencobaan, itu artinya tuh kita adalah orang-orang yang kuat. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan, untuk menceritakan akan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang tetap hidup di dalam Tuhan. Berbahagialah kita yang tetap menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Berbahagialah setiap adik-adik yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat adik-adik, jangan pernah melepaskan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Waktu ini tuh udah waktu yang singkat. Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Biar kita menjadi orang-orang yang taat. Kita menjadi orang-orang yang setia. Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan gak kenal sama kita. Karena kita tuh jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan adik-adik. Tapi biar ketika dia datang, dia mendapati kita menjadi anak-anak yang setia di hadapan dia. Dia datang mendapati kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kita mengasihi sesama kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang daripada surga. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang benar-benar tulus, kasih yang benar-benar yang daripada surga turun dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, song-song tahun 2023 dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Ketika adik-adik sudah mengawalinya bersama dengan Tuhan, adik-adik juga akan mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau kita masih bisa menghirup hari depan, udara di esok hari, mengucap syukur dan berterima kasihlah di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, sebelum kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Engkau masih menyertai kami dan sampai detik ini Engkau masih memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat semua kasih karunia yang begitu indah dan sempurna yang Kau berikan bagi kami. Sebentar lagi ya Tuhan, dalam hitungan jam ke depan kami akan meninggalkan tahun 2022 dan kami akan menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Berikan kami hati yang baru dan kami menghadapi tahun yang baru ya Bapa. Biar kami menanggalkan manusia lama kami dan kami mengenakan manusia baru. Roh yang bertobat benar-benar ada dalam kehidupan kami. Bukan hati yang keras ya Bapak, tapi hati yang mau diubahkan dan hati yang mau dibentuk benar-benar tinggal selalu dalam kehidupan kami. Kami mau tetap jadi orang-orang yang percaya, kami mau tetap jadi orang-orang yang berserah hanya kepada Engkau. Sama seperti kami mengandalkan Kau di tahun 2022, kami juga akan mengandalkan Kau di tahun 2023. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami tetap mau bergantung hanya kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan benar firman pada sore hari ini. Jagai kehidupan mereka, berkati seluruh apa yang mereka lakukan, baik studi mereka, baik hal apapun yang mereka kerjakan, biar Engkau Tuhan yang buat semuanya berhasil di dalam nama-Mu. Datanglah lebih banyak lagi anak-anak yang mau berdoa di hadapan Engkau, bangkit lagi anak-anak yang mau bersekutu bersama dengan Engkau, bangkit lagi anak-anak yang mau ya Tuhan memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami percaya ya Tuhan, generasi demi generasi akan Kau sediakan, generasi demi generasi akan Kau pakai ya Bapak untuk memuliakan nama-Mu. Kau tidak hanya memakai kami setiap orang dewasa dan setiap anak-anak kecil ini ya Tuhan, Kau pakai dan Kau jamah dan Kau lawat jika mereka sukacita kegidangan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut tahun baru bersama dengan Kau. Kayak buka lembaran yang baru bersama dengan Kau Raja atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Kau Raja dan segala raja. Kita sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik, biar sukacita kebahagiaan selalu terus bersama dengan kita dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik. God bless you.